Halo guys, kembali lagi sama aku Tiara TJ di Serba-Serbi Media. Nah, banyak banget nih yang request sama aku, Kak, ayo dong, aku mau tahu nih per divisi itu seperti apa. Di channel aku episode keempat ini aku akan membawa seorang supervisor. Aku sih bawanya dari divisi aku dulu ya, divisi makeup. Oke. Karena kita lagi physical distancing ya, kita lagi work from home, jadi aku akan menelpon Mpo Vivi. Kita panggil dia Mpo Vivi ya. Kita akan video call sama Mpo Vivi. Jadi kita akan Q&A atau sesi tanya jawab kepada Mpo Vivi dari banyak pertanyaan dari kalian. Oke, kita langsung aja hubungin Mpo Vivi. Halo Mpo Vivi, apa kabar? Baik-baik aja ya pastinya Mpo Vivi ya. Baik. Oke. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Oke, Mpo Vivi, jadi gini, banyak banget pertanyaan dari para netizen nih yang pengen tahu tentang divisi makeup itu seperti apa sih dalamnya, kegiatannya, mungkin aja pekerjaannya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Oke, aku akan memberikan beberapa pertanyaan sama Mpo Vivi yang udah aku sortir. Lagi-lagi dari ratusan, ribuan, dan jutaan dari para netizen ini ya, DM-DM yang masuk ke aku ya. Jadi sekarang aku akan memberikan pertanyaan sama Mpo Vivi. Mpo Vivi siap-siap ya. Tolong dijawab dengan sejelas-jelasnya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya, Po ya. Selama musibah corona, pekerjaan make up di Trans TV itu seperti apa sih? Tetap diadakan WFH buat saya dan teman-teman in-house makeup semua di sini. Tetap pegang program juga. Memang program yang kita pegang tidak sebanyak dahulu, dan aktivitasnya tidak seperti dulu juga. Banyak teman-teman dari artis atau host yang lebih senang makeup sendiri, tapi lebih memilih untuk dibantu hairdo-nya. Itu sih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pekerjaan pada saat corona ya. Jadi aku sih berdoanya mudah-mudahan musibah ini segera berakhir ya, wabah corona ini. Jadi kita bisa kembali seperti semula, bekerja seperti semula, bertemu dengan orang-orang seperti semula ya, tanpa ada jarak yang memisahkan kita atau apapun itu. Kerja juga jadi enak, jadi santai, jadi aman dan nyaman. Oke. Pertanyaan yang kedua, Po. Siap-siap ya. Perlengkapan apa aja sih yang wajib digunakan pada saat corona seperti ini di tempat kerja? Apalagi kan kita lagi syuting-syuting nih. Sebenarnya, kok pada syuting-syuting sih? Emang mereka steril lah. Coba Po jelaskan apa aja sih yang harus kita gunakan? Lebih utama buat membuat keamanan diri sendiri dulu. Seperti dilihat, kita memakai sarung tangan untuk menghindari touch langsung dengan klien atau artis yang kita pegang. Kita juga diwajibkan memakai hand sanitizer. Bila kita harus bekerja dengan tidak memakai sarung tangan, kita harus sebelumnya memakai hand sanitizer. Setelah bekerja kita harus pakai juga, atau kita bawa sabun cuci tangan sendiri. Nanti kita cuci tangan di kamar mandi. Juga saya mengharuskan teman-teman membawa disinfektan pribadi buat menyemprot diri sendiri bila habis syuting dari luar atau syuting yang berkumpul dengan orang banyak, untuk menghindari virus datang ke kita atau kita membawa virus itu sampai kembali ke tempat kerja atau ke rumah kita masing-masing nantinya gitu sih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar kita tuh harus steril karena kita menjaga sama artis, sama klien, sama sesama kita juga karyawan gitu ya. Jadi ya kita benar-benar harus pakai masker. Tadi Mpo juga agak lupa ya Po ya, tadi harusnya ada masker. Dan juga tadi Mpo juga sudah menjelaskan pakai sarung tangan, hand sanitizer. Habis itu juga kita sebelum masuk juga kita disinfektan dulu. Kita juga bawa semprotan sendiri untuk peralatan-peralatan semuanya. Jadi insya Allah semua steril untuk keamanan bersama ya. Oke, bagus sekali. Pertanyaan ketiga dari netizen. Berapa banyak sih make up in-house yang ada di Trans TV? Dan apakah ada sponsor make up yang membantu program saat proses syuting itu terjadi?
Silakan Po Vivi. Untuk totali semua termasuk saya itu ada 8 orang in-house. Dengan banyaknya program yang kita pegang, tentu kita tidak bisa memegang semuanya sendiri, kita butuh sponsor. Oleh sebab itu kita bekerja sama dengan vendor lain. Kita memakai brand Latulip dengan brandnya Latulip dan LT Pro. Kita juga bekerja sama dengan Wardah dengan brandnya Wardah dan Makeover, atau kita menggunakan sponsor lain Regasa, Martinez, dulu pernah Purbasari, Ines dengan brandnya Ines dan Ivan Gunawan Kosmetik. Kebetulan kita saat ini masih bekerja sama dengan Ines Kosmetik, Wardah dan Latulip Kosmetik gitu. Nah, jadi memang iya ya Po ya. Jadi memang kita sebagai in-house kita itu juga mengontrol juga ya. Kita jadi supervisi juga. Tapi di samping itu kita kan juga ada sponsor juga seperti udah Po Vivi katakan ya. Tadi udah disebut tuh ada Ivan Gunawan Kosmetik, ada Ines, ada LT Pro, terus ada Wardah. Ada pokoknya banyak banget deh yang bekerja sama kita seperti itu. Jadi mungkin aja atau kalian mau masuk Trans TV jadi in-host atau mau masuk jadi sponsor makeup untuk membantu kita untuk mensupport kita, silahkan. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat ya Po Vivi ya. Pertanyaan keempat adalah job desk makeup itu apa hanya makeup orang aja sih Po? Sebenarnya apa hanya cuma makeupin orang atau misalnya kita ada pekerjaan lain harus kita lakukan? Silahkan Po Vivi. Makeup Trans TV ya, in-house Trans TV maksudnya. Kalau untuk kita in-house, di sini saya menerapkan kita tidak hanya bekerja untuk make-up, mengerias artis yang ada mengisi acara di program kita, tapi kita juga harus mensupervisi program-program yang dipegang oleh sponsor atau vendor lain yang membantu kita. Ini diharuskan karena kita harus menjaga look kita. Itu tanggung jawab in-house makeup. Jadi tidak hanya kita bekerja ya udah program A kita harus selesai dengan program A, tapi kita juga diminta untuk bertanggung jawab dengan program-program lain yang tidak kita pegang sendiri atau dipegang oleh sponsor ataupun orsos. Seandainya sponsor tidak mungkin dengan sponsor, kita juga memakai orsos yang kita bayar, tapi look tetap tanggung jawab kita gitu. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Jadi bukan cuma makeup doang, mungkin kita ada perlengkapan dari kayak wig atau segala macamnya. Jadi itu juga kita juga semuanya ya. Kita juga harus supervisi. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Jadi bukan cuma datang make upin orang habis itu selesai. Kita harus mengontrol semua program itu. Nah, jadi teman-teman emang kita tuh harus mengontrol semuanya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan lancar, juga artisnya juga tampil secara cantik ya kan. Pokoknya sesuai dengan kriteria make up Trans TV. Oke, pertanyaan kelima Po. Pernah gak sih dipuji atasan dan bagaimana perasaan Po Vivi atau mungkin teman-teman anak make up nih gitu? Silakan Po. Wow, dipuji secara langsung pernah. Dan setiap ada program besar, ketika kita mencapai satu titik keberhasilan, pastilah bos akan menyanjung kita, mengatakan bahwa itu bagus untuk memberikan semangat kerja kita juga dan teman-teman yang lain. Tapi di sini saya akan menekankan bahwa bagusnya make up bukan karena make up aja, karena kita adalah teamwork dengan divisi lain, dengan art lain. Kita bekerja sama dengan wardrobe, kita bekerja sama lighting, kameramen dan lain-lain. Jadi menurut saya keberhasilan bagus di kita adalah bagus semuanya. Jadi bukan make upnya bagus tapi tidak matching dengan wardrobe, make upnya bagus tapi kok lightingnya agak gimana. Jadi itulah yang saya tekankan ke teman-teman juga, bahwa bagusnya kita adalah bagus look semuanya di TV kita. Yes, bener banget. Kita memang pernah dipuji ya Po ya. Cuma ya balik lagi seperti Po Vivi bilang tadi,
kita juga bukan cuma karena kita doang kita dipuji, tapi karena semuanya. Jadi satu kesatuan menjadi satu ya. Jadi karena tim kreatif juga, karena lighting juga, kamera juga, baju juga, pokoknya karena semuanya, makanya kita menjadi papan atas, menjadi idola ya, idola cilik kali oke. Pokoknya kita karena kerja teamworknya sangat bagus ya, jadinya ya alhamdulillah kita pernah juga dipuji atasan dan kita sangat senang. Oke. Jadi motivasi juga ya untuk next kedepannya, untuk pekerjaan kita lebih baik dan baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Po ya, masih banyak banget nih pertanyaan dari netizen. Aku sampai pusing banget tadi nyarinya ya. Pertanyaan ke-6. Standar makeup Trans TV itu seperti apa sih? Nah, ini dia yang selalu menjadi pertanyaan sama semua para netizen. Ih, makeup Trans TV bagus-bagus ya. Ih, artis ini makeupnya bagus ya. Ih, kok artis ini kayaknya tren makeupnya beda deh. Silakan Pak Vivi jawab. Standarnya harus trendsetter ya. Harus yang pertama. Standarnya saya terbiasa dengan backgroundnya dari luar. Yang saat ini sering tuh yang terupdate itu Prancis ya. Jadi kalau bisa kita yang menciptakan sendiri pertamanya, kalau bisa standarnya ya harus bagus. Tentu saja menyesuaikan dengan di sini di setiap TV kan beda tuh lightingnya, memakai kamera apa. Di TV kita itu terkenal dengan makeup yang flawless. Flawless itu bukan berarti makeupnya mentah, tidak keluar teksturnya, tapi cantiknya itu bisa dilihat sendiri acara-acara TV kita dan bandingkan dengan TV-TV lain. Nah, untuk bisa seperti itu tentu saja dibutuhkan teman-teman makeup in-house yang memimpin untuk makeup sponsor lainnya yang bekerja sama dengan kita untuk selalu update. Untuk itu teman-teman kita in-house makeup Trans TV selalu membuka wawasannya selalu setiap saat dengan melihat-lihat yang terupdate di dalam negeri maupun di luar negeri, agar misalnya ada sesuatu yang baru kita harus bikin itu, ada lagi yang bagus kita bikin itu. Untuk itu teman-teman selalu latihan, bikin sendiri kurangnya apa untuk menghasilkan satu yang bagus gitu. Jadi bener banget kata Mbak Vivi. Jadi kayak misalnya contoh aku juga membantu membuatkan mood board. Jadi kalau misalnya ada konser atau misalnya ada program baru gitu loh. Jadi kita bisa tahu nih, oh artis ini, kita harus tahu artis ini bagusnya diapain dan segala macam. Dan kita pastikan, kita usahakan kita menjadi trend center make up, trend center hairdo, mungkin trend center baju, mungkin ya semuanya. Jadi kita usahakan memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya standar make up ya tadi yang sudah dijelaskan Pak Vivi. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7. Apakah divisi make up itu harus bisa make up segalanya atau hanya make up cantik aja? Nah, ini berkaitan langsung nih Po sebenarnya sama yang pertanyaan yang sebelumnya. Oke, silakan Pak Vivi. Iya, harus karena makeup itu luas. Untuk saya di sini saya mengharuskan teman-teman in-house bisa semuanya. Walaupun tiap orang dia mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang kuat di hairdo, ada yang kuat di make up, ada yang kuat di make up cantik, ada yang kuat di make up karakter, ada yang kuat di hairdo yang penuh dengan yang kontemporer dan sebagainya. Tapi semuanya harus bisa gitu. Walaupun yang A makeup cantiknya bagus tapi makeup karakternya kurang, atau sebaliknya, atau emang dia kuat di semuanya, oke. Atau dia makeupnya bagus, hairdo-nya kurang, makeupnya kurang, hairdo-nya bagus, tapi semuanya harus bisa. Untuk itu kita selalu belajar lagi, bertukar ilmu terhadap sesama teman, atau kita mencari lain dari YouTube, dari Instagram, dari teman-teman makeup artis di luar, karena makeup itu selalu berkembang setiap tahun, setiap zamannya. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi bukan cuma makeup cantik aja, jadi semua makeup harus bisa. Karena di program kita itu harus bisa segala makeup. Tiba-tiba nanti nih misalnya nih contoh
kayak ada program berbagi rezeki. Itu program berbagi rezeki bukan makeup cantik ya teman-teman ya, tapi makeup karakter, merubah orang menjadi orang lain. Misalnya dari karakter si artis A menjadi orang lain tidak dikenali oleh masyarakat. Jadi dia harus berubah. Misalnya gue mau dong misalnya artis ini dijadiin dong makeupnya jadi kayak kakek, atau misalnya jadi misalnya pedagang apa. Nah, kita usahakan supaya makeupnya berubah. Gimana caranya? Kita tambahin ini segala macam masuk ke makeup karakter supaya orang-orang dan warga-warga tidak melihat itu, karena syutingnya benar-benar real. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Po. Pertanyaan ke-8 nih, pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman segalanya setelah pertanyaan berbagai macam pertanyaan itu, mereka ini pertanyaan yang sangat amat ditunggu. Kak, kalau aku ingin bergabung dengan tim makeup in-house makeup Trans TV, apa sih yang harus aku siapkan dan aku lakukan? Coba dong motivasi dan kasih kriterianya dong gitu. Oke, Po, silahkan jawab. Oke, yang perlu dipersiapkan pertama mental. Mentalnya harus kuat karena jam bekerja di TV itu tidak pasti. Memang kita minimal 8 jam, tapi belum tentu 8 jam. Tergantung program, tergantung kesiapan. Seandainya sesuatu masih kurang, kita harus mempersiapkan, memprepare-nya. Kita harus butuh waktu untuk mengikhlaskan waktu kita untuk mengerjakannya. Kemudian attitude kalian harus baik, karena di sini kita kerja dengan teamwork yang lain, dengan artis, dengan orang luar. Tentu kita harus punya kepribadian yang bagus dulu. Kalau tidak, dunia pertelevisian ini sempit. Apapun yang kita lakukan itu bisa sampai kemanapun. Jadi yang utama attitude. Nah, kalau masalah keterampilan dan kemampuan itu bagi saya ya, itu selanjutnya emang kita harus makeupnya yang bagus juga, tapi dengan bekal 2 yang tadi kita pasti bisa terus mengasah untuk mendapatkan ilmu dan kreativitas yang bagus. Karena kita berhubungan dengan orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan bertukar pikiran, dengan bertukar ilmu. Kita akan dapat di sini. Dan jangan takut masuk ke media televisi, karena di sini kerja yang enjoy sekali, walaupun waktunya tidak pasti, tapi di sini bahagia banget. Karena saya yang sudah seumur ini bekerja sama dengan anak-anak muda yang penuh dengan semangat kerja yang baik sekali, hingga televisi kami bertahan sampai sekarang. Semoga tetap menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih, DJ. Nah, jadi teman-teman, jadi pokoknya kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap belajar terus, kalian juga attitude-nya juga harus bagus, kalian juga harus bisa segalanya, kalian harus mau belajar gitu loh. Kalian kalau misalnya seandainya ingin masuk bersama tim kita, bergabung, bukan cuma kalian merasa kalian sudah hebat, sudah bagus gitu loh. Karena semuanya itu harus proses belajar dan belajar. Karena mau sampai kapanpun umur kalian harus tetap belajar. Karena semua seni itu nggak ada habisnya gitu loh. Jadi kalian harus banyak belajar, nggak boleh oke, gue di sini aja udah cukup gitu. Jadi semuanya harus satu packaging ya, dari attitude, terus kemauan belajar, harus humble, dan semuanya lah pokoknya harus jadi satu ya. Mudah-mudahan kalian yang ingin bergabung sama kita, mudah-mudahan kalian cepat kemari dan diterima insya Allah ya. Kalau misalnya kalian mau gabung sama sponsor makeup juga bisa, siapa tahu kalian bisa membantu kita dalam program-program yang ada. Oke, pilihan kalian itu yang menentukan kalian ke depannya. Thank you Po, terima kasih banyak ya semuanya. Oke. Nah, tadi kan udah tanya jawab nih sama Po Vivi ya. Makasih banget Po Vivi. Pokoknya jaga-jaga terus kesehatan, pokoknya jaga terus kebersihan ya, harus steril, harus jaga jarak, pokoknya harus kenakan semua perlengkapan yang melindungi kita. Oke, bagi teman-teman semuanya yang udah komen, DM aku semuanya ya, makasih banget. Nah, untuk nextnya episode aku bakalan juga melakukan seperti ini, video call, tapi aku pengen dong kalian siapa sih yang mau kalian tahu gitu loh, divisi apa yang mau kalian tahu gitu. Oke, kalian boleh komen, DM aku sekarang juga, dan sertain juga ya pertanyaan apa yang kalian mau tanyakan. Kayak tadi nih udah ratusan, ribuan, jutaan nih, banyak nih. Kalian mau gak bergabung sama pertanyaan-pertanyaan yang ada itu? Oke, nah pokoknya aku tunggu terus. Oke.
Nah, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, kesalahan dan segala macamnya ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Pokoknya terus nonton YouTube aku, di-share, like, komen, dan juga di-subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng kalian supaya kalian bisa terus mengikuti gerak-gerik serba-serbi media bersama aku Tiara TJ. Bye bye.